warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Perjalanan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi masih terus berlanjut. Kamis 8 Januari 2026, publik digegerkan dengan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada klaster pertama yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Kamis petang itu pertemuan antara Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Joko Widodo berlangsung secara tertutup. Bahkan kawasan itu disterilkan dari warga dan awak media. Berdasarkan pesan yang diterima oleh jurnalis Kompas TV di Solo, Ajudan Jokowi Komisaris Polisi atau Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah membenarkan bahwa Jokowi menerima kedatangan Egy Sujana dan Damai Harilubis. Syarif bilang keduanya datang untuk menjalin silaturahmi dengan Jokowi. Mendengar hal itu, Roy Suryo CS merespons dengan meminta klarifikasi dari Egy Sujana dan juga Damai Harilubis. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita klarifikasikan kepada yang bersangkutan. Saya makanya kemarin juga menulis bahwa sebaiknya dia klarifikasi secepatnya supaya isu berkembang, supaya isu tidak berkembang dan kemudian tidak ada bau-bau amis yang terdengar. Termasuk soal adanya berkoper-koper sekian M dan lain sebagainya. Jadi artinya tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear dan tidak ada suara-suara buruk yang berkembang. Terus sejauh ini ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Egy Sujana? Sejauh ini tidak ada, ya. Tapi sahabat saya kemarin 3 hari yang lalu sudah coba telepon dan diangkat. Dan kemudian menyatakan kalau dia katanya tidak pernah melakukan permintaan maaf. Dan bahkan dia cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama hari Jumat? Kritik saya jangan terlalu lama. Karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sekarang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Itu ya. Disebut-sebut ada permohonan maaf dari Egy Sujana dan juga Damai Harilubis. Pihak Roy CS mengelak dan memberikan penjelasan dengan menyebutkan dua perwira polisi aktif memfasilitasi pertemuan itu. Intinya begini, waktu hari Jumat ya kemarin ya, hari Jumat itu saya menelpon Bang Egy Sujana. Kamisnya kan ada pertemuan. Ya, Kamis ada pertemuan, Jumatnya saya telepon. Bagaimana sih Bang sebenarnya pertemuan itu? Apakah benar Abang datang ke situ? Rismon dengar. Ya, Bang Rismon mendengar sambil di sebelah kursi saya. Nah, kata Bang Egy Sujana, dia benar bersama DHL datang ke rumah Joko Widodo. Dan tidak ada wartawan yang menyaksikan, tidak ada video, tidak ada foto. Tetapi yang dilakukan di situ adalah berbincang dengan Jokowi dengan diantarkan 2 orang perwira polisi aktif. Ya, 2 orang perwira polisi aktif ini disebutkan namanya ke saya, tetapi tidak etis lah kalau saya menyebutkan. Biarlah nanti kepolisian yang mengklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. Nah, 2 orang tuh, ada 2 orang. Nah, tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Nah, apa yang dia katakan dalam nasihatnya itu juga bukan saya yang harus mengatakan, tetapi Bang Egy janji akan menyampaikan itu di hari Jumat. Menurut saya, kalau seandainya ada nasihat-nasihat seperti itu, ya Pak Joko Widodo seharusnya mendengar sajalah.
Kira-kira kan ini sudah ada komunikasi dari Bang Egy, mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan. Tetapi kalau soal pidana, itu kan Pak Jokowi yang bisa mencabut laporan tersebut, yang tersangkanya diantaranya ada di samping saya. Nah mungkin kalau saya mengartikan Bang Egy Sujana itu menasihati soal itu, bagaimana misalnya mencabut perkara atau apa. Kalau soal satu lagi, ada yang laporan dia di Desember di TPUA, dan dia sebagai perwakilan TPUA di Desember 2024 melaporkan ke Barreskrim soal ijazah palsu. Nah mungkin dia juga memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara yang itu. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya, ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh. Tidak ada sampai hari ini. Di sisi lain, ada kabar mengenai Egy Sujana dan juga Damai Harilubis mengajukan permohonan keadilan restoratif atau restoratif justice atau RJ. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan permohonan restoratif justice itu masih menunggu kesiapan dari kedua belah pihak. Baik ya, langsung saya respon terkait dengan tadi pertanyaan sehubungan dengan RJ atas kasus ijazah ya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu, dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Sementara itu, para pelapor dari kasus ijazah Jokowi memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menjelaskan, ia mengiyakan adanya permohonan restoratif justice tersebut. Terkait pertemuan Bapak Egy Sujana dan DHL ya, Damai Harilubis, itu juga menjadi pembahasan. Itulah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak pelapor, ya. Kami menyambut baik, kami menganggap bahwa ya tidak ada masalah kalau memang itu adalah upaya yang baik yang menuju sesuatu yang kenapa sih kita harus memenjarakan orang, kan itu persoalan. Khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Harilubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi